CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kembali kami ajak Anda untuk menyimak jalannya persidangan hari ini. Dan gambar yang nantinya akan Anda simak ini adalah kondisi di dalam ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta yang kami ambil beberapa menit lalu. Mari kita simak sama-sama. Sistem yang tidak bisa terpisahkan. Jadi memang harus diusulkan dalam berapa tahun anggaran gitu. Memang waktu penyelesaiannya juga nggak bisa selesai setahun. Pada waktu pembicaraan itu ada enggak janji atau ada pembicaraan menyangkut komitmen fee oleh Pak Andi? Ada ya mulia. Ada ya? Ada ya mulia. Tapi waktu itu apakah sudah dibicarakan juga dalam proyek ini yang akan melaksanakan atau rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan IKTP ini ada dibicarakan enggak? Diusulkan siapa? Di dalam pertemuan itu? Oh ada ya mulia. Si Andi itu sudah menjelaskan semua secara detail nanti programnya gimana, pola penganggarannya gimana, terus untuk perlu penganggaran dari Depdagrinya gimana, terus setelah pembicaraan itu beberapa kali ada surat dari Mendagri memang yang mulia. Oh seperti itu ya? Iya. Setahu saksi, Andi Narogong ini sudah lama kenal dengan Andi Narogong? Saya kenal dia waktu pas tahun 2009 ya mulia. Tapi Bu Mustokoweni sama Pak Ignatius sudah lama kenal Andi ini yang mulia dan sudah lama main di Kemendagri. Oh sudah. Nah, yang saksi tahu, dengar atau tahu sendiri bahwa Andi Narogong ini waktu itu disampaikan sama Bu Mustokoweni, terus juga Bu Dia menggaransi bahwa Andi ini memang pengusaha yang itulah bisa dipercaya, bisa dipercaya, ya, gitu. Bisa dipercaya melaksanakan proyek atau ya. bisa dipercaya dengan janji-janji. Maksudnya lebih bisa dipercaya untuk menyelesaikan proyek ini dan memberesin teman-teman baik di DPR dan di Kemendagri lah. Kok memberesi teman-teman di DPR? Ini bicara proyek kok kenapa memberesi teman-teman di DPR? Seperti itu ya, tapi memang sempat ya, memang itu ya. Memang itu yang disampaikan ya mulia. Maksudnya bahwa Andi ini bisa menyelesaikan proyeknya, terus juga orangnya komit, begitulah yang mulia. Sehubungan dengan pembicaraan itu, saksi penerangkan di sini ada jatah untuk DPR Komisi 2 ya, dan menyebut di sini ada 9 ya, yang saudara saya lihat di berita acara ya, menyebutkan itu ada 9. Terus selain yang 9 itu, saudara menerangkan ada lain lagi yang disebutkan di sini seperti Muhammad Jafar, ya. Ya. Ada siapa lagi? Kutibul Imam. Kutibul Umam ya. Ya yang mulia. Benar, memang diberikan juga. Memang benar. Jadi waktu itu yang Pak Jafar Hapsah, karena waktu itu dia baru jadi ketua praksi setelah Mas Anas jadi ketua umum. Waktu itu ada uang yang dari EKTP itu disuruh Mas Anas tolong. Uang dari mana? Ada uang yang dari EKTP tadi yang mulia. Uang dari EKTP ya? Iya, itu disuruh kasihkan ke Pak Jafar Hapsah untuk waktu itu Pak Jafar Hapsah untuk beli mobil yang mulia. Uang EKTP itu dari siapa? Dari Andi yang mulia. Oh dari Andi. Iya. Dari Andi langsung ke Mas Anas dikasih, baru ditaruh di fraksi. Ditaruh di fraksi? Ya uangnya. Di fraksi Demokrat yang mulia. Demokrat. Terus yang menyerahkan ke Pak siapa ini? Waktu itu Pak Muhammad Jafar itu kalau ruangan saya sama ruangan Pak Jafar Hapsah itu sebelah-sebelahan yang mulia. Iya. Dia ruangannya ketua fraksi, saya bendara. Waktu itu Bang Jafar bilang Dinda mau beli mobil, saya lapor ke Mas Anas bilang ya udah kasih aja 100.000. Saya ambil. Berapa yang dikasih sama Pak Jafar? $100.000 yang mulia. 100.000 US dollar, bukan 100 juta rupiah. Oh bukan, 100.000 US dollar yang mulia. Nanti kalau 100 juta yang saya kasih tandanya 900 saya makan. US ya? Iya yang US mulia. dollar. Iya mulia. Kata Pak Ketua yang gondrong, ya. Iya siap. Gitu Pak. Ya, Nah, terus selain Pak Hapsah, Muhammad Jafar Hapsah, siapa lagi yang dikasih tadi? Ini sudah menyebut ada Katibul Imam. Pak Kutibul Imam ini waktu itu mau maju jadi ketua umum GP Ansor yang mulia.
Itu uang itu dari siapa? Waktu itu ada penyerahan yang 500.000 itu 100.000 tadi ke Pak Japar Hapsah. Diserahkan ke yang 500.000 itu diserahkan ke fraksi. Fraksi. Ya. Terus yang dikasih ke Pak Ahmad Jafar itu 100.000. itu 100.000 US. Ke Pak Kutibul 400.000. 400.000 US ya. Terus Diserahkannya ke Surabaya. itu yang menyerahkan siapa? Waktu itu staf dari Permai yang mulia. Iya, yang menyerahkan ke staf itu siapa? Dari fraksi, apakah saudara? Waktu itu enggak yang mulia, saya ambil dari EPA, saya serahkan ke AAN. Saudara ambil dari Eva. Waktu itu saya serahkan ke Yang diambil 400 atau 500? 400 yang 400 karena 100 sudah dikasih ke Japar Hapsah. Terus diambil dari Eva. Dari Eva diserahkan ke AAN, dari AAN dibawa ke Permai. Aan siapa ya? Pak Aan itu supir saya yang mulia. Oh, jadi dari Eva ke supir saksi bernama Aan. Terus waktu itu di Permai. Waktu itu posisinya saya sama Mas Anas di Bali yang mulia. Iya. Di Bali waktu itu ada musda musda Partai Demokrat di Bali. Waktu itu Kutibul lagi pemilihan ketua umum GP Ansor di Surabaya. Terus Mas Anas kan waktu itu uangnya sempat aturannya diserahkan 1 hari sebelumnya. Cuman saya sempat lapor ke Mas Anas, Mas ini kemungkinan Kutibul nggak menang, saya bilang. Kemarin sudah dibantu 50.000, saya bilang. Ada waktu itu Mas Anas cuman bahasanya, ente apa aku ketua umumnya? Kalau aku ketua umumnya ente kasih, saya udah. Terus apakah itu diserahkan ke Pak Kutibul itu di mana? Di Surabaya? Di Surabaya. Siapa yang menyerahkan? Staf Permai Group. Siapa namanya? Namanya saya lupa yang mulia, tapi yang nyuruh Yulianis. Waktu itu saya nelpon Yulianis. Yang menyuruh Yulianis? Ya, saya nelpon Yulianis, saya bilang yang uang 400.000 kemarin gimana? Oh, orangnya udah di Surabaya Pak, ini nomor teleponnya. Saya telepon yang bersangkutan, saya lupa namanya yang mulia. Terus saya telepon Kutubul Imam, itu orangnya ini nomor teleponnya. Di telepon Kutubul Imam. Setelah itu diserahkan, apakah saudara pernah, saksi pernah konfirmasi dengan Pak siapa ini? Kutibul Imam. Kutibul itu bahwa malam itu juga langsung saya konfirmasi ke Kutibul, udah terima, udah. Oh, dia sudah terima ya? Sudah. Terus waktu dia kalah, kan dipanggil ke ruangan Mas Anas di lantai 9. Terus saya bilang, itu duitnya balikin separuh minimal. Saya bilang, kan kalah ente, udah habis dibagi-bagi katanya yang mulia. Seperti itu ya? Itu yang mulia. Oke ya. Anggaran ini ya, ada keterangan saksi Miriam Miryani di depan penyidik ya. Keterangan dia di depan penyidik sekalipun berita acaranya dicabut, pernah mengatakan bahwa anggaran ini, proyek ini adalah milik Golkar dan Demokrat. Apa benar? Kalau memang di fraksi Demokrat selalu dibahas untuk membantu untuk program ini jalan yang mulia. Enggak, apa benar itu? Menurut Miryani kemarin katanya itu di depan penyidik ya. Katanya itu kalau dia dengar-dengar ini anggaran ini atau proyek ini punya Golkar sama Demokrat. Kalau di DPR itu kalau pembahasan anggaran sebenarnya lebih tidak pada nyebut kepentingan fraksi ini, kepentingan fraksi ini, yang penting. Tapi ya, ada nak dengar-dengar begitu? Kalau saya karena saya lihat juga yang bahas-bahas ini kok fraksi Demokrat. Fraksi-fraksi lain apa membahas juga seperti di Demokrat ini? Ya semua dapat yang mulia. Ya? Ya intinya kalau di DPR itu lebih pada pembahasan kepentingan bagi kuenya yang mulia. Oh, seperti itu ya? Iya yang mulia. Ke Bu Yulianis. Jadi benar tadi dikatakan saksi tadi pernah mengeluarkan uang ya 400 US dollar. Ya, kalau Pak Nezar minta uang memang ke saya lupa, tapi mungkin saya pernah memberikan. Iya. Yang saksi kelola itu uang Pak Nasaruddin, uang apa lagi? Apa uang fraksi juga saudara yang mengelola? Saya nyebutnya karena saya nggak pernah nanya ini uang apa dari mana, jadi saya tulisnya ya itu. Enggak, maksudnya yang saudara tahu itu yang uang yang saudara kelola apakah fraksi? Uang fraksi, ya. Ada uang
Pak Nasaruddin Nazar, sendiri, itu ya. Jadi ada 2 atau ada berapa? Ada 2. 2 ya, uang fraksi dan uang Pak Iya, Nasaruddin. tapi biasanya kalau emang yang disuruh Pak Nazar dicatat gitu kan, biasa catat. Tapi kalau Pak nih kasih uang tapi masih di packaging amplop atau itu ya taruh, besoknya ambil atau gimana ya, itu biasanya saya nggak catat. Yang 400.000 US yang dikatakan tadi itu memang ada disebutkan untuk siapa atau hanya disuruh tolong? Oh iya, cuma disuruh paling Pak kasih ini, kasih ajudan atau supirnya itu aja. Kalau uang fraksi itu ke saudara ya? Iya. Yang kelola ya? Iya. Dan uang Kalau pribadi. izin yang mulia, Ya. kalau uang fraksi itu kan kita dapat sebulan itu resmi 578 juta. Dipotong dari semua- dari honornya anggota dewan Dari ya? semua anggota itu masuk ke rekening saya. Oh, Begitu masuk 500 juta langsung ditransfer ke DPP. 87 juta itu dipakai untuk biaya operasional di fraksi. gitu ya, seperti itu ya. Oke, saya kira Bapak ini sudah untuk sementara saya cukup. Saya tambahkan sedikit ya, Saudara Saksi Nasaruddin ya. Saudara Siapa yang mulia? ya, dalam keterangan saudara tadi menerangkan beberapa kali pertemuan ya. Iya, yang mulia. Pada waktu itu apakah saudara masih ingat siapa Menteri Dalam Negeri pada waktu itu? Pak Gamawan yang mulia. Pak Gamawan Fauzi. Gamawan yang mulia. 2009? Kalau waktu 2009 itu, aduh lupa saya. Saya belum jadi DPR yang mulia. Belum anggota DPR. Belum. Saya 1 Oktober 2009. Jadi begitu saya dilantik, Mendagrinya yang sudah periode Pak Gamawan. Kalau Pak Irman, terdakwa Irman? Kalau Pak Irman saya cuma ketemu salaman aja yang mulia beberapa kali. Jabatannya pada waktu itu apa? Kalau nggak salah waktu itu dikenalkan sama Budia PLT atau itu yang mulia. Irjen ya? Ya PLT kalau nggak salah yang PLT. mulia. Karena saya kalau ke teknis ke Mendagrinya sendiri kurang yang mulia. Ada beberapa kali pertemuan hanya sifatnya lebih itu aja silaturahmi. Oh, dengan terdakwa? Ya. Tidak pernah saudara bertemu secara formal di Banggar atau di Komisi 2? Kalau mungkin di Banggar, kalau mungkin Pak Irman ada hadir, saya kan memang anggota Banggar, jadi setiap pembahasan anggaran pasti ada. Ya, sering ketemu dengan terdakwa ya? Kalau saya memang nggak intens sama beliau yang mulia. Tidak intens. Enggak, sama Pak Giarto juga nggak intens, hanya lebih pada saya itu ke Andi Narogong sama Pak Ignatius sama Pak Bu Mustokaweni, lebih kebijakannya yang mulia. Itu ya. Cuman tahu teknis itu lebih detail karena Andi Narogong itu selalu ke fraksi Demokrat menjelaskan ini begini, ini kendalanya di sini. Jadi kalau ada kendala kita panggil, apa masalahnya, apa kendalanya gitu. Contohnya waktu surat dari Kemendagri itu surat multies pertama kan ditolak yang mulia. Oh iya. Itu memang semuanya sebenarnya ini dilakukan secara formal yang mulia. Cuman di bawah formal inilah yang dilakukan pertemuan-pertemuan yang mulia. Kalau Pak Andi ya, apakah pernah ada pengalaman saudara kerjasama dengan Pak Andi? Waktu itu yang menjamin itu Pak Ignatius sama Bu Mustokaweni, sama Mas Anas merintahkan ya saya jalan aja yang mulia. Itu aja ya. Ya. Ini saudara Nasaruddin ya. Jadi saudara masih tetap dengan berita acara ini? Oh tetap yang mulia. Nggak ada perubahan? Tidak ada. Nggak ada yang mulia. perubahan ya? Tidak ada. Jadi sebenarnya proyek EKTP ini proyeknya siapa? Kalau proyeknya tapi proyeknya Kemendagri yang mulia. Kemendagri ya? Iya, Pemerintah ya? Iya yang Terus mulia. yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan itu untuk proyek EKTP sebenarnya siapa? Kemendagri yang mulia. Kemendagri ya? Iya. Terus siapa yang mengusulkan untuk dibagi-bagi itu? Ada fee untuk orang-orang yang saudara sebutkan tadi itu? Waktu itu penjelasan dari kan sebenarnya Bu Mustokaweni sama Pak Ignatius menjelaskan bahwa ini program harus jalan, lebih menjelaskan bahwa komitmen bagian untuk teman-teman di Komisi 2, teman-teman di DPR, Banggar itu Andi yang menjelaskan yang mulia. Tapi sudah saya lihat
sudah ada pertemuan nampaknya antara Andi dengan Bu Mustaqawini dan Pak Ignatius untuk porsi-porsinya itu. Cuman itu hanya lebih di DPR. Cuman Andi menjelaskan secara globalnya itu tentang anggaran 6 triliun itu segini, nanti pembelian barangnya segini, terus komitmen untuk Mas Anas itu segini, itu Andi. Oh iya. Itu kalau dari Kementerian Keuangan tahu nggak ada pembagian itu? Kalau pembagian yang tentang itu tidak tahu yang mulia. Tahunya Menteri Keuangan itu kan program yang diusulkan dari Kemendagri resmi ke Kementerian Keuangan dalam program penganggaran untuk program proyek EKTP dengan sistem multi-yes. Cuman memang waktu itu di Menteri Keuangan itu terganjalnya tentang multi-yes-nya itu yang mulia. Jadi waktu itu sempat ada terjadi kendala, waktu itu terjadilah pertemuan antara Mas Anas, saya, Pak Agus Marto, supaya multi-yes-nya tetap dikeluarkan. Kalau Menteri Dalam Negeri tahu? Oh, Menteri Dalam Negeri tahu yang mulia, paling karena semua surat-surat ya pasti harus sepengetahuan Menteri Dalam Negeri. Enggak mengenai pembagian itu loh. Pembagian itu secara garis besar kalau mungkin diomongkan langsung ke Mendagri mungkin tentang ini Sianu berapa mungkin tidak tahu yang mulia. Tapi untuk komitmennya Mendagri sendiri dia terima yang mulia. Oh begitu ya? Ya. Ini kan multi years dalam bentuk rupiah katanya yang Ya. sudah disepakati ya. Betul yang Tapi mulia. yang dibagi-bagi itu kan jumlahnya banyak, semuanya dalam bentuk dolar. Ya. Ini inisiatif siapa? Rata-rata dalam bentuk dolar itu karena dianggap dolar itu mungkin penerimanya lebih praktis yang mulia. Sudah itu terus yang mau menerima rata-rata juga mintanya dolar. Kalau dari Kementerian Dalam Negeri yang terima siapa aja? Kalau dari laporannya Andi itu yang Enggak, yang saudara tahu persis gitu, fakta. Sesuai dengan kalau penglihatan. saya terus terang kalau lihat langsung begini nerimanya nggak pernah yang mulia. Tapi Andi itu selalu memberi catatan sama Mas Anas bahwa yang menerima udah menyerahkan ke sini gitu. Kok saudara tadi menyebutkan ini jumlahnya sekian sudah diamplopi. Apa melihat waktu uang-uang itu dimasukkan ke dalam amplop? Waktu yang untuk dibagi-bagikan ke teman-teman DPR sudah ada di amplop, udah ada coretan catatannya gitu. Nah, gitu. Itu ya mulia. Saudara kenal juga dengan Ibu Diah dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri ya? Kenal ya mulia. Nah ini Bu Diah sebenarnya terima berapa? Kalau Bu Diah ada berapa kali terima yang mulia. Jadi memang karena ini programnya juga multi-yes yang mulia, jadi memang nyerahkannya itu juga bertahap. Soalnya di sini saudara ada menerangkan di poin berapa ini? Apa ya tadi ya? Pokoknya ada di keterangan saudara ini. Ya itu yang waktu pas saya ke kantornya Andi Narogong itu. 1 juta US dollar sampai 2 kali. Ini untuk Bu Diah pribadi, apakah untuk yang lainnya? Waktu itu ada beberapa amplop yang mulia. Ada untuk Pak Sugiarto, Soalnya ada kan Bu Diah untuk waktu keterangan yang lalu tidak mengakui sebesar itu gitu kan, hanya berapa 300 enggak lebih yang mulia. 500 ya, Lebih. 500 US dollar dan itu pun katanya sudah dikembalikan kepada KPK. Nah di sini saudara menyebutkan jumlah yang lebih besar lagi gitu. Kalau saya kan lebih pada lihat catatannya Andi yang mulia. Kalau melaporkan ini angkanya, ini yang sudah diserahkan, ini yang diserahkan begitu yang mulia. Tapi kan tidak melihat fisiknya kan jumlah itu? Kalau lihat fisiknya nggak pernah yang mulia. Kalau untuk yang Budia yang mulia, pernah saya saya nggak pernah lihat. Waktu yang di kantornya Andi itu pun cuma laporan dari ada keuangannya. Waktu itu kebetulan saya di sana yang mulia. Itu mau menyerahkan ke orang Kemendagri ada catatan-catatannya. Kalau saudara Anas dapat berapa? Waktu pas kesepakatannya itu sekitar hampir porsinya Mas Anas itu hampir 500 yang mulia sekian, tapi waktu 500 miliaran yang mulia. Waktu itu cuman 300 hampir 400 lah. Cuman waktu itu menyerahkannya bertahap. Cuman waktu yang pas saya lihat langsung itu yang 20 miliar, terus 500.000 sama yang 3 juta. Saudara sendiri dapat berapa? Waktu itu saya posisi sebagai bendahara yang mulia. Semua uang enggak kecipratan, enggak dapat. Untuk kalau pribadi. Waktu itu kita cari dana yang mulia untuk jadi memenangkan Mas Anas jadi ketua umum yang mulia. Jadi enggak ada yang masuk ke kantong saudara? Kalau yang ke KTP untuk kepentingan pribadi lah ada yang mulia. Saudara menyebut juga nama lain, Hayruman Haraha. Itu memang kebetulan Ganjar Pranowo, mereka sudah bersumpah dan tidak mengakui. Ini bagaimana?
Kalau pengalaman saya beberapa kali jadi saksi kasus yang saya ungkap, memang yang mulia memang rata-rata teman-teman itu yang udah nerima semua kalau udah masuk ke sini semua tidak ngaku yang mulia. Sama dulu saya juga dulu waktu Untuk kasus orang ini terimanya kasus saudara Wisma. lihat tidak. Terima yang mulia, Betul terima yang tidak. mulia, terima yang mulia. Karena kan kalau tidak benar kan itu konflik. Benar yang mulia, Nah, kan ya, benar yang mulia, benar ya. benar yang mulia. Cukup, makasih. Ya Nah makasih. ini untuk siapa? Eva ya. Jadi Eva nggak tahu kalau dana-dana itu yang saudara catat gitu, dibukukan gitu dari EKTP tahu? Nggak pernah nanya juga, dan Pak Nazar juga nggak pernah bilang juga, cuma kasih uang, misalnya disuruh catat ya catat, kalau Ada enggak, nggak fee untuk saudara sendiri karena sebagai sekretaris kan sudah bekerja juga coba Pak Nazar jawab, ada yang nggak lebih fee dari buat yang saya? biasa gitulah. Ya gaji aja yang mulia, gaji mungkin ada ya namanya tuh tambahan tunjangan paling gitu. Nggak bisa disebut jumlahnya berapa? Apa? Gaji? Bukan gaji, saudara kan juga bekerja. Mungkin kan ada proyek, apa dapat juga bagian dari situ? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Pak dikasih. Nazar deh gitu. Dia tahunya. Ya, itu tadi rekaman sidang mega korupsi yang hadirkan saksi M. Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, dan dua kurir pembawa uang masing-masing Yosef Sumartono dan Eva Ompita Soraya. Dalam keterangannya, Nazarudin menjelaskan skema anggaran di Badan Anggaran DPR terkait proyek EKTP yang menurutnya diinisiasi Partai Demokrat dan terdakwa Andi Narogong. Dan saat itu Partai Demokrat disebut Nazarudin membutuhkan dana yang cukup besar terkait persiapan pra-kongres yang berlangsung di Bandung. Dan Nazarudin juga menjelaskan pembagian dana ke sejumlah anggota DPR, terutama yang duduk di Badan Anggaran dan Komisi 2, lengkap dengan porsi-porsi pembagian jatah aliran dana. Anda jangan beranjak, karena CNN Indonesia Breaking News sidang korupsi EKTP akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.